wahai khalifah Rasulullah, saya izin, saya mau keluar dari kota Madinah. Saya tak kuat menetap di kota Madinah. Saya selalu terbayang akan masa-masa bersama Rasulullah. Kata sahabat Abu Bakar, jangan, kamu tetap di sini. Akhirnya gak lama setelah itu, sahabat Abu Bakar pun meninggal. Berganti dengan zaman daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Datang Sayyidina Bilal bin Rabah ini kepada Umar bin Khattab, minta izin juga, wahai Amirul Mukminin, saya izin, saya ingin keluar dari kota Madinah, gak kuat di sini. Kata Umar bin Khattab, jangan, kamu harus tetap di sini. Hingga akhirnya setelah Sayyidina Umar bin Khattab wafat, berganti dengan Sayyidina Utsman, Sayyidina Bilal gak pakai izin, langsung keluar beliau. Langsung hijrah beliau ke negeri Habasyah, kalau sekarang namanya Ethiopia. Lama beliau menetap di negeri Habasyah. Akhirnya ketika beliau sudah lama gak berkunjung di kota Madinah, Sayyidina Bilal bin Rabah ketika tidur, beliau bermimpi. Di dalam mimpinya beliau berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata kepada Sayyidina Bilal bin Rabah, "Ya Bilal, ma hadzal jafa?" Wahai Bilal, apakah kamu tak kangen sama saya? Kamu kok jauh-jauh dari saya? Akhirnya terbangun sahabat Bilal, meneteskan air mata sahabat Bilal bin Rabah. Akhirnya keesokan harinya, sahabat Bilal bin Rabah pamitan dengan istrinya pergi ke kota Madinah. Sampai ke kota Madinah, baru melihat kota Madinah dari kejauhan, air mata Sayyidina Bilal bin Rabah sudah menetes. Teringat akan masa-masa bersama Rasulullah. Tapi beliau memantapkan daripada hatinya untuk terus masuk ke kota Madinah agar bisa berziarah ke makam sang kekasih baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai di kota Madinah, subhanallah, Sayyidina Bilal bin Rabah bertemu dengan sahabat-sahabat yang lain. Mereka saling kangen-kangenan. Akhirnya pada waktu itu tiba waktu sholat zuhur. Akhirnya sahabat-sahabat berkata kepada Sayyidina Bilal, "Ya Bilal, adzin lana." Wahai Bilal, tolong kamu adzan untuk kami. Kami rindu akan suaramu, wahai Sayyidina Bilal. Apa kata sahabat Bilal? Saya minta maaf, saya gak bisa untuk adzan. Akhirnya ketemu lagi dengan sahabat yang lain, diminta lagi untuk adzan. Sama dijawab oleh Sayyidina Bilal, saya tidak bisa, saya minta maaf. Hingga akhirnya Sayyidina Bilal bin Rabah bertemu dengan dua cucu mulia Rasulullah, yaitu Sayyidina Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma wa ardhahuma. Akhirnya dipeluk ini Sayyidina Hasan dan Husain oleh Sayyidina Bilal bin Rabah. Seraya sahabat Bilal mengatakan, aku mencium aroma Rasulullah dari kedua anak ini. Akhirnya setelah dipeluk Sayyidina Hasan dan Husain oleh Sayyidina Bilal dan disaksikan oleh para sahabat yang ada di sekitarnya, Sayyidina Hasan dan Husain berkata kepada Sayyidina Bilal, "Ya Bilal, adzin lana." Wahai Bilal, tolong adzan untuk kami. Kami rindu dengan suaramu. Apa kata sahabat Bilal? "Marhaba. Ya, saya akan adzan." Heran ini sahabat yang lain. Padahal banyak sahabat-sahabat yang usianya lebih tua, lebih senior daripada Sayyidina Hasan dan Husain meminta adzan, tapi sahabat Bilal tidak mau adzan. Tetapi ketika diminta adzan oleh Sayyidina Hasan dan Husain, sahabat Bilal langsung mau adzan. Ditanya oleh sahabat yang lain, kenapa seperti ini wahai Bilal? Dijawab, karena ketika aku menolak daripada permintaan cucu mulianya Rasulullah, aku takut nanti ditolak di hadapannya Rasulullah. Aku takut tidak diakui menjadi umatnya Rasulullah. Aku takut nanti tidak akan mendapatkan syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya berangkatlah Sayyidina Bilal bin Rabah ke masjid. Ada sahabat Bilal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hingga akhirnya sampailah di dalam lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi suaranya sudah samar-samar. Habis itu enggak terdengar suara adzan lagi, yang terdengar adalah
dengan sejadi-jadinya ketika mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Syauqan bi Rasulillah, rindu dengan Rasulullah. Bahkan kota Madinah pada saat itu penuh dengan tangisan. Kota Madinah pada saat itu yang terdengar hanya suara tangisan di setiap sudut-sudut rumah. Bahkan orang-orang ketika keluar dari rumahnya mendengar azan daripada sahabat Bilal, mereka berkata, apakah Rasulullah hidup kembali? Apakah Rasulullah kembali hadir di tengah-tengah kita? Hingga akhirnya saking gak kuat sahabat Bilal dan Rabah, sahabat Bilal lalu meninggalkan kota Madinah pada saat itu. Beliau kembali ke negerinya di negeri Habasyah hingga sampailah ajal mendatangi beliau. Ketika sahabat Bilal bin Rabah sedang dalam sakaratul maut, ajal sedang mendatangi beliau, beliau berada di pangkuan istrinya. Istrinya sahabat Bilal ketika melihat sahabat Bilal suaminya dalam keadaan sakaratul maut berkata, wa huzna, alangkah sedihnya dirimu, alangkah kasihannya aku melihat dirimu ini wahai suamiku, engkau dalam keadaan sakaratul maut, kita akan berpisah. Apa jawaban Sayyidina Bilal? Beliau tersenyum sambil mengatakan, wa faraha, alangkah bahagianya diriku. Heran istrinya, kenapa engkau berbahagia? Dijawab sama sahabat Bilal, ghadan alqal ahibbah Muhammadan wa suhbah, besok saya akan ketemu kekasih saya yang bernama Muhammad, sehingga tidak akan ada lagi kerinduan di dalam hati ini, kerinduan yang telah lama terpisahkan oleh jarak yang sangat jauh. Sebentar lagi akan bertemu. Rasa sakit karena rindu sudah tidak akan ada lagi. Dan sebentar lagi aku akan terus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Kecintaan yang luar biasa sahabat Bilal kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, sepupunya Nabi, merupakan sahabatnya Nabi. Pada waktu itu ketika terjadi sebuah peperangan, Rasulullah memerintahkan kepada sahabat Ja'far untuk memegang daripada bendera pada waktu itu. Hingga akhirnya beliau dikejar oleh kaum kafir Quraisy pada saat itu, dikejar oleh musuh pada saat itu. Tetapi tetap bendera yang diamanahkan oleh Rasulullah dipegang oleh beliau. Akhirnya apa yang terjadi? Sahabat Ja'far bin Abi Thalib gugur di dalam medan perang. Diriwayatkan bahwasanya di dada beliau itu tertancap sebanyak 70 anak panah. Kemudian di belakang dada beliau ini juga tertancap beberapa tombak. Hingga akhirnya ketika beliau sedang sakaratul maut, disuruh minum sama sahabat yang ada di sekitarnya. Kamu minum wahai Ja'far, supaya keadaanmu agak lebih enak sedikit. Apa kata sahabat Ja'far bin Abi Thalib? Inni sha'im wa uridu an uftira fil jannah. Kebetulan pada saat itu sahabat Ja'far sedang puasa. Akhirnya kata sahabat Ja'far, enggak, saya enggak mau minum, biarkan saya tetap berpuasa dan nanti saya ingin berbuka di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat sahabat Ja'far bin Abi Thalib sakaratul maut dan wafat, Rasulullah tidak ada di tempat itu. Rasulullah sedang berada di tempat yang lain. Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat-sahabatnya. Ketika Rasulullah sedang duduk bersama para sahabatnya, Rasulullah terdiam sejenak dan Rasulullah tersenyum. Sambil Rasulullah pandangannya melihat ke atas. Apa kata Rasulullah? Datang kepada kita Ja'far bin Abi Thalib. Allah Subhanahu wa ta'ala ganti kedua tangannya yang putus dengan dua sayap, yang dengan dua sayap tersebut dia bisa mengelilingi daripada surga-surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Shallu ala Nabi Muhammad.
Dan itulah para sahabatnya Nabi. Para sahabatnya Nabi adalah orang-orang yang menanamkan di dalam hatinya cinta mahabbah kepada Nabi Muhammad. Maka bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menanamkan rasa mahabbah cinta kepada Nabi Muhammad di dalam hati kita? Dikatakan bahwasanya ainal muhibbuna alladziina 'alaihimu badlun nufusi ma'an nafaisihana. Mana orang yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad? Orang kalau sudah cinta kepada Nabi Muhammad, dia rela untuk mempertaruhkan apa saja untuk Nabi Muhammad.